Selamat pagi sahabat Kutanam ID yang sudah memesan paket hidroponik dari kutanam.id. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyemai tanaman-tanaman benih si hidroponik dari Kutanam ID. Ini benih kangkung, ini sawi caisim, ini bayam. Nah, Kang, gimana sih ini tuh benihnya satu atau dua atau tiga dalam satu rock wool tuh? Nah, ini aku akan jelaskan satu-satu. Nah, jadi si rock wool ini tuh ada 9 potong ya, 9 potong. Sebetulnya ini bisa dipotong juga, nggak apa-apa. Tapi gini juga nggak apa-apa. Nah, hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah dilihat benihnya. Nah, untuk benih kangkung sendiri, dia kan kalau kangkung tuh memanjang kan, tumbuh ke atas kan istilahnya, meskipun agak merambat tapi dia tumbuh ke atas. Sama dengan bayam. Jadi si kangkung dan bayam ini bisa 3-5 benih dalam satu kotak ini gitu. Nah, kalau ini meskipun ini si sawi caisim sawi caisim ini kecil-kecil gitu kan, tetapi dia hanya boleh satu saja dalam satu lubang ini gitu, dalam satu potong si rock wool ini segini tuh hanya boleh satu. Karena apa? Dia kan akan mekar gitu kan, jadi ke samping gitu, jadi tidak ke atas tapi ke samping tumbuhnya. Nah, itu hanya boleh satu. Kalau misalkan si bayam dan kangkung, dia kan agak ke atas kan tumbuhnya, artinya dia bisa lebih dari satu. Itu paham ya? Jadi dilihat dulu jenis tanamannya. Jadi bukan karena benihnya yang gede atau kecil, tetapi jenis tanamannya dia nanti akan melebar kayak pakcoy sawi atau ke atas kayak kangkung dan bayam gitu. Nanti kan dalam paket si hidroponik yang paralon ini yang Kutanam ID, kalian bisa mendapat sekitar 5-7 jenis benih, mulai dari kangkung yang paling mudah sampai selada-selada dari luar negeri seperti selada butterhead gitu salah satunya. Oke, langsung saja praktek ya. Nah, ini yang pertama adalah, sekali lagi ya, boleh dipotong lagi, ini boleh nanti kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, ini kita langsung airkan saja. Sini tambah aja air, nggak apa-apa gitu. Nah, Kang, ini menggenang atau enggak? Ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau misal menggenang sedikit, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, terus kapan dikasih nutrisinya? Nanti kalau nutrisinya dikasihnya ya. Jadi kalau untuk penyemai, dia tidak boleh dikasih nutrisi dulu gitu. Nanti kalau misalkan dia sudah ada nih si ininya, itu baru boleh. Nanti kita kasih di video selanjutnya. Oke. Ini lihat ya, langsung dipraktekin aja. Si kangkung ini seperti ini. Nah, dia di sini tuh kangkung tuh ada sejenis kayak matanya gitu. Kelihatan nggak? Nih ada matanya, ini ada ujungnya. Pokoknya ada yang matanya gitulah ya. Nah, si matanya ini dia harus berada di bawah gitu. Kalau untuk kangkung, khusus untuk kangkung. Ya, kalau yang lainnya mah nggak apa-apa, bebas. Nah, ini kita tinggal tanslebin saja kayak gini dalam satu rock woolnya. Nih, tanslebin. Kalau saya sih biasanya dalam satu itu bisa 4-5 gitu. 4-5 boleh lah. Oke, kayak gini ya. Nah, oke, kita simpan saja sini. Nah, untuk bayam sebetulnya bisa pakai tusuk gigi cara ininya tuh, tapi kalau saya sih lebih gampangnya, ini kan basah ya, jadi tinggal diginiin aja, nggak apa-apa. Nah, kayak gini nih, set. Nah, kayak gini aja nggak apa-apa bayam tuh. Ya 5-7 juga nggak apa-apa sih kalau bayam ya. Tapi rekomendasi ini sih jangan terlalu banyak gitu. Ya 7 lah ya, seginilah nggak apa-apa sih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, tapi kalau misalkan semakin banyak dalam satu rock wool tuh, karena kan si nutrisinya itu berebutan, jadi nanti tidak akan maksimal. Jadi bisa 5, bisa 7, bisa 10 juga nggak apa-apa. Ya yang penting percobaan aja dulu ya. Nah, untuk si sawi caisim ini, dia ingat ya, karena dia pertumbuhannya kayak mekar gitu kan, dia hanya boleh satu. Simpen di sini. Udah deh gitu.
Kang disiram lagi enggak? Boleh disiram lagi, boleh enggak. Tapi kalau saya sih jarang ya. Jarang disiram lagi kalau misalkan sudah disemai seperti ini. Nah, sesudah menyemai ini jangan sampai si airnya tuh kering. Bukan airnya kering. Si ininya kering, si rockwoolnya. Karena akan menyebabkan dia kekurangan air gitu. Terus jangan juga kayak menggenangnya tuh terlalu banyak, jangan juga. Nah, setelah ini tuh bisa dibuang si airnya tuh. Sebetulnya bisa dibuang dulu aja, nggak apa-apa. Tapi ya kalau menggenang kayak tadi juga nggak apa-apa. Tapi asal jangan terlalu menggenang, itu aja syaratnya. Nah, ini tuh kalau untuk mempercepat si tumbuhnya, biasanya beberapa gardener itu menyimpan ini tuh di tempat yang gelap gitu supaya mempercepat pertumbuhannya. Tapi kalau saya menyarankan untuk langsung kena sinar matahari nggak apa-apa gitu, asal si rockwoolnya ini tetap lembab, jaga aja tetap lembab. Jadi kalau misalkan siang itu udah agak kering nih, langsung aja siram lagi kayak tadi gitu. Tunggu sampai dia sprouting itu dia muncul gitu. Nah, kalau misalkan disimpannya di tempat yang gelap itu nggak apa-apa, tapi ketika dia muncul si benihnya nanti ada mulai muncul pecenghul gitu kalau dalam bahasa Sundanya, dia harus langsung kena sinar matahari. Agar tidak kutilang, kurus, tinggi, langsing. Nanti bisa di searching juga di Google tanda-tanda tanaman kutilang itu kayak gimana gitu, dan pencegahannya bisa searching juga gitu kan. Jadi untuk menambahkan pengetahuan gitu. Oke ya, jelas ya cara menanam ini. Ini bisa langsung saja disimpan karena kan ini tuh udah didesain ya, anti istilahnya kalau kehujanan juga nggak akan masuk airnya karena kan ini nggak bolong ya. Nah, di sininya cuman bolongnya, jadi nggak apa-apa gitu. Langsung kena sinar matahari dari dari pagi sampai sore, nggak apa-apa langsung ya. Oke. Terima kasih. Kalau misalkan masih ada pertanyaan seputar menyemai, cara menyemai, berapa menyemai benihnya, langsung hubungi saja di Instagram @kutanamid atau di komen juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih.